konsep dasar ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan prinsip Islam. Saya Bulan Noviro, Saya Miftah Munira, Saya Rifka Andriani, saya Finada Zulfa, saya Tania Bella. Saya Siti Samila Zakina. Baik, adapun di bagian yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun fokus utamanya itu pada proses distribusi, produksi, dan juga konsumsi, di mana individu atau kelompok harus bisa memilih trade-offs untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan yang maksimal. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi menjelaskan bahwa kita manusia harus bisa membuat pilihan karena ada kelangkaan, yaitu kondisi kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas. Tetapi seperti sumber daya uang, tenaga, dan waktu itu terbatas. Maka kita sebagai manusia, kita harus bisa memilih mana yang lebih baik dan mana yang tidak perlu bagi kita. Sebenarnya semuanya perlu, tetapi kita bisa memilih mana yang lebih penting untuk kita. Seperti contoh, kita mempunyai uang 20.000. Jika kita ingin membeli makanan, maka kita harus rela untuk tidak membeli minum. Maka dari itu kita harus memilih mana yang lebih penting untuk kita. Dalam setiap pilihan itu harus ada yang dikorbankan, dan hal yang dikorbankan tersebut dinamai dengan biaya peluang (opportunity cost), yaitu nilai dari alternatif terbaik yang tidak bisa dipilih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dalam perspektif Islam. Ekonomi dalam perspektif Islam adalah cara mencari menggunakan uang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam Islam kita boleh bekerja dan mencari keuntungan, tetapi harus dengan cara benar, jujur, dan tidak boleh merugikan orang lain. Seperti saat kita berjualan, kita tidak boleh mengurangi timbangan atau berbohong terhadap barang tersebut. Karena harta yang kita miliki itu titipan dari Allah atau hanya sementara, tidak kekal selamanya terhadap kita. Sehingga kita harus melakukan dengan cara yang baik. Baik, tidak boleh serakah, menipu, atau mengambil hak orang lain. Selain itu juga kita dianjurkan untuk berbagi dengan sesama, seperti bersedekah agar bisa membantu orang yang membutuhkan. Jadi ekonomi Islam itu adalah mengajarkan kita mengelola uang dengan benar, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip ekonomi umum dan ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi itu fokus pada bagaimana kita mengambil keputusan dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun harus ada pengorbanan, seperti memilih antara satu kebutuhan dengan yang lain. Selain itu, ekonomi juga melihat bagaimana orang merespon peluang dan dorongan supaya kegiatan ekonomi berjalan dengan efisien. Nah, dalam ekonomi Islam bukan cuma soal untung dan efisiensi, tapi juga ada nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, dan persaudaraan. Jadi, semua aktivitas ekonomi harus ada sesuai dengan nilai-nilai moral dan membawa kebaikan untuk semua. Intinya ekonomi umum fokus pada hasil, sedangkan ekonomi Islam menyeimbangkan hasil-hasil dalam Intinya ekonomi umum fokus pada hasil, sedangkan ekonomi Islam menyeimbangkan hasil dengan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan perbandingan ekonomi umum dan Islam. Perbandingan ekonomi umum dan Islam dapat dilihat dari tujuan dan praktiknya dalam masyarakat. Ekonomi umum bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memberikan kebebasan kepada individu untuk memperoleh usaha yang berlandaskan mekanisme pasar. Sedangkan ekonomi Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga meningkatkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selain itu, ekonomi Islam juga menggunakan sistem bunga dan pinjaman. Lalu keuntungan lebih berfokus pada individu. Sedangkan ekonomi Islam melarang riba dan menggunakan sistem bagi hasil rata, mendorong pemerataan melalui zakat dan sedekah. Lalu ada
kegiatan ekonomi umum dalam masyarakat, yaitu berorientasi pada keuntungan maksimal, individu dan perusahaan sebagai pelaku utama ekonomi, kebebasan dalam memiliki dan mengelola harta, menggunakan mekanisme pasar bebas, dan peran utama untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Prakteknya ada persaingan usaha, persaingan harga bebas, penggunaan sistem bunga dalam transaksi keuangan. Contohnya ada jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Lalu ada pemberian pinjaman dengan sistem bunga. Lalu ada persaingan harga antar pedagang di pasar. Lalu ada investasi untuk memperoleh laba individu. Lalu ada produksi barang berdasarkan pemerintahan. Lalu ada kegiatan ekonomi Islam dalam masyarakat, yaitu berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, berlandaskan Al-Quran dan hadis, mengakui kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial, melarang riba dan mendorong sistem bagi hasil, dan peran untuk menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Prakteknya ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan serta distribusi kekayaan yang merata. Lalu ada contohnya seperti jual beli dengan prinsip kejujuran dan keadilan, pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil, penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, sedekah atau infak untuk membantu kesejahteraan sosial, dan kerjasama usaha yang menghindari riba. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan konsep dasar ekonomi dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat dengan teknologi. Jadi, konsep dasar ekonomi itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat barang atau jasa. Dengan adanya teknologi, proses produksi ini menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan hasilnya juga lebih bisa lebih banyak. Selanjutnya ada distribusi, yaitu kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Dengan bantuan teknologi seperti internet, proses distribusi juga lebih praktis. Misalnya kita bisa menjual barang melalui marketplace dan mengirimnya dengan lebih mudah. Kemudian ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang ataupun jasa. Selain itu, teknologi sangat memudahkan masyarakat karena di sini masyarakat bisa membeli barang secara online dan melakukan pembayaran secara digital tanpa harus langsung ke tokonya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ada jual beli produk halal melalui marketplace atau media sosial dengan tepat menerapkan kejujuran dan tidak adanya riba. Seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Shopee, Lazada maupun Tokopedia. Yang kedua ada pembayaran menggunakan layanan keuangan syariah untuk mempermudah transaksi masyarakat seperti QRIS ataupun transfer langsung melalui aplikasinya. Yang ketiga ada promosi produk ekonomi syariah melalui internet agar lebih mudah dikenal masyarakat luas seperti upload story di Instagram, posting di TikTok ataupun upload story di WhatsApp. Yang keempat ada penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui aplikasi digital secara tepat dan transparan. Jadi di bio itu ada fitur berbagi. Nah, di dalam fitur itu kalian kita bisa melakukan transaksi zakat, infak, wakaf, dan donasi. Jadi lebih mempermudah kita gitu buat sedekah dari aplikasi ini. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan platform online untuk kerjasama usaha. Yang kelima ada penggunaan platform online untuk kerjasama usaha berbasis prinsip keadilan dan bagi hasil, seperti menjadi affiliate di TikTok. Jadi ada hasilnya, misalkan ada komisinya. Jadi si yang punya produk ini nyuruh ke kita buat promosi barang dia. Misalkan laku barangnya, kita dapat komisi dan dia juga bisa menjual produk. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Itulah seluruh materi yang telah kami paparkan.
Kemudian adapun kesimpulannya yaitu ekonomi mengajarkan kita untuk bijak dalam mengelola sumber daya. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya mengejar kebutuhan saja, namun menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, dan juga kemaslahatan untuk seluruh umat, serta berlandaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Baik, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, di era modern seperti sekarang masih relevankah prinsip ekonomi Islam diterapkan? Padahal banyak transaksi keuangan saat ini menggunakan sistem bunga seperti kartu kredit dan pinjaman online. Jadi jawabannya itu adalah masih sangat relevan, bahkan semakin dibutuhkan karena banyak masyarakat yang terjerat utang akibat bunga pinjaman online yang tinggi. Nah, ekonomi Islam hadir sebagai solusi dengan sistem yang lebih adil dan tidak memberatkan. Selain itu, teknologi justru memudahkan kita menerapkan ekonomi Islam seperti adanya bank syariah, dompet digital syariah, dan aplikasi zakat online yang sudah bisa diakses semua orang. Akan dijawab oleh teman saya. Nah, pertanyaannya, jika kamu adalah seorang pedagang, manakah yang akan kamu pilih? Menjalankan usaha dengan prinsip ekonomi umum atau menjalankan usaha dengan prinsip ulang-ulang anjir. Pelambun. Nggak usah lah. Oh iya. Jika kamu adalah seorang pedagang, manakah yang akan kamu pilih? Menjalankan usaha dengan prinsip ekonomi umumnya mana? Alah, potong. Jika kamu adalah seorang pedagang, manakah yang akan kamu pilih? Menjalankan usaha dengan prinsip ekonomi umum atau ekonomi Islam? Jadi, saya akan memilih ekonomi Islam sebagai prinsip dasarnya. Alasannya apa? Karena dalam ekonomi Islam, usaha tidak hanya mencari untung, tetapi juga harus jujur, adil, dan halal. Adapun batas seperti tidak boleh riba, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Namun keuntungan itu tetap boleh dicari, tapi dengan cara yang berkah dan bertanggung jawab. Tetapi tetap mengambil kelebihan ekonomi umum, seperti gunakan teknologi biar usaha lebih efisien dan cepat berkembang, pakai strategi pemasaran modern, kelola bisnis secara profesional. Jadi kesimpulannya, saya memilih menjalankan usaha dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Namun, saya tetap memanfaatkan konsep ekonomi umum seperti efisiensi dan penggunaan teknologi agar usaha itu bisa berkembang dengan baik.